Merayakan ulang tahun temannya, dua bocah tewas tenggelam saat berenang di pantai Angin Mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga histeris saat jasad korban ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan bocah kedua yang tenggelam di pantai Angin Mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah dilaporkan hilang sejak hari Minggu lalu. Orang tua korban histeris bahkan sampai pingsan mengetahui petugas menemukan anaknya FM 13 tahun yang hilang bersama temannya HL 14 tahun. Korban FM ditemukan 1 hari setelah HL ditemukan petugas pada malam hari. Kedua korban diketahui hilang saat bermain di pantai merayakan ulang tahun temannya. Korban yang asik bermain tergulung ombak dan tenggelam. Korban kedua atas nama Fahmi, umur 13 tahun, ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar 2 mil arah barat daya dari LKK dan dievakuasi ke rumah duka. Terus yang korban pertama jam berapa? Untuk korban pertama ditemukan malam sekitar 23.45. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Julius Vin melaporkan. Pemirsa, seorang janda di Aceh Timur dibunuh kekasihnya lantaran pelaku tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Korban yang tewas dengan luka di leher meninggalkan 5 anak yang masih kecil. Muji, pembunuh Asrawati, janda warga Senebuk Bayu, Aceh Timur, ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya. Namun Muji menolak bertanggung jawab kehamilan Asrawati karena sudah berkeluarga. Marah gelap antara pelaku dengan korban, di mana yang saat ini korban hasil daripada otopsi itu terdapat janin yang kurang lebih diperkirakan 3 bulan. Diketahui meminta pertanggungjawaban daripada pelaku sehingga terjadinya suatu pertemuan tersebut dan cekcok. Mayat Asrawati ditemukan sekitar 500 meter di belakang rumahnya. Korban mengalami luka di bagian leher akibat senjata tajam. Korban dicari 5 anaknya yang masih kecil berpamitan mencari kayu saat memasak. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti senjata tajam. Dari Aceh Timur, Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor jatuh ditabrak mobil di Pekanbaru Riau dan ditinggal kabur pelaku. Kecelakaan berawal dari motor yang menabrak mobil saat berputar arah. Dalam rekaman CCTV ini, mobil yang sedang berputar arah tiba-tiba ditabrak motor yang melaju kencang di Jalan Harapan Jaya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil justru menabrakkan pemotor yang terjatuh dan kabur. Korban dilarikan warga ke rumah sakit. Polisi menyelidiki kecelakaan ini dengan memeriksa CCTV. Kendaraan ini satu arah, roda 4 mau roda 2. Tahu-tahu tiba-tiba roda 4 ini memutar untuk membalik arah. Mungkin ya si roda 2 ini mungkin jaraknya agak dekat sehingga dia terkejut. Akibatnya dia melakukan pengereman sehingga terjatuh. Seorang warga mengamuk mengancam dengan senjata tajam. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis diwarnai tembakan gas air mata. Warga Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, Bali gempar mengetahui keberadaan seorang pria bersenjata tajam mengamuk menyerang siapapun. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis, bahkan sempat diwarnai tembakan gas air mata dari petugas. Warga menyebut pelaku yang kesehariannya berjualan nasi goreng di lokasi tiba-tiba mengamuk tanpa alasan. Pelaku bahkan sempat merusak sebuah mobil warga yang terparkir. Pelaku berhasil diamankan setelah sempat melakukan perlawanan. Belum diketahui pasti penyebab pelaku mengamuk. Untuk eskalasinya kami laksanakan sesuai dengan perkap.
Kenapa kami lakukan tindakan tegas terukur? Karena tadi ada mobil Innova tadi yang sempat dirusak oleh yang bersangkutan. Jadi kami tidak mau ada korban jiwa. Makanya kami memberikan tindakan secara tegas tapi terukur. Petugas mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi dan membawa pelaku ke rumah sakit untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pesepeda menjadi korban pelecehan seksual di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku bereaksi menggunakan sepeda motor. Dalam rekaman CCTV, pengendara motor memepet pesepeda dan melakukan pelecehan di Jalan Mungal Bangil, Pasuruan. Pelaku diduga telah mengikuti korban dari belakang. Korban melawan namun sepedanya oleng. Polisi telah mengetahui identitas pelaku dari nomor plat pelaku motor. Pemirsa, seorang pencuri menggasak sepatu di Masjid Yogyakarta seharga 1,6 juta rupiah. Pencuri beraksi saat korban beribadah. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria masuk Masjid Syuhada Yogyakarta tergesa-gesa saat berlangsung sholat jamaah. Ternyata pelaku tidak ikut beribadah, justru mencuri 2 pasang sepatu kemudian kabur. Sepatu seharga ratusan ribu ditinggal para korban di rak depan masjid karena selama ini aman. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. Lebok 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat